Tahukah kamu bahwasanya kegiatan mendengar, melihat, dan dapat melakukan gerakan semuanya berawal dari sistem saraf? Otak manusia memiliki sekitar 86 miliar sel yang saling bekerja sama untuk menerima ataupun menghantarkan rangsangan. Hai, pergi ke toko membeli bunga mawar. Tidak lupa membeli bunga sepatu. Nama saya Ayu Sekar, anak dari ayah dan ibu. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Sama, aku juga baik. Kak Ayu mau nanya nih, kok bisa ya sistem saraf sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita? Memangnya bagaimana sih cara kerja sistem saraf itu di dalam tubuh kita? Daripada kita penasaran, gimana kalau kita belajar bareng? Yuk, simak videonya. Setiap manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas. Seluruh aktivitas yang dilakukan itu terjadi karena adanya sistem saraf yang berhubungan dengan sistem tubuh lain. Sistem saraf adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf ini terbentuk dari sel-sel saraf yang saling berhubungan. Sel saraf atau neuron adalah satuan struktural terkecil dari sistem saraf. Bagian-bagian dari sel saraf yaitu ada dendrit yang berbentuk serabut pendek yang bercabang dan berfungsi menerima rangsang dari luar neuron menuju badan sel. Soma atau badan sel yang berfungsi meneruskan rangsang atau impuls dari dendrit menuju akson. Akson berbentuk serabut panjang yang terdiri dari benang-benang halus atau neurofibril yang dibungkus dan dilindungi oleh selaput berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Bagian akson yang menyempit berbatasan dengan badan sel disebut akson hilok. Sedangkan ujung akson disebut terminal akson. Fungsi akson adalah meneruskan rangsang dari badan sel saraf menuju dendrit neuron lainnya atau reseptor. Selubung mielin berfungsi melapisi atau melindungi akson dan mempercepat jalannya rangsang. Dalam selubung mielin terdapat sel schwann yang berfungsi memberi nutrisi mielin. Nodus Ranvier adalah bagian akson yang tidak diselubungi mielin. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan kecepatan penghantaran impuls. Sinapsis adalah celah antara terminal akson dengan dendrit neuron lain. Di celah ini dilepaskan neurotransmitter yang berfungsi menyeberangkan impuls antar neuron. Kita kan sudah tahu nih bagian-bagian dari sel saraf itu apa aja. Lalu bagaimana sih caranya otak kita untuk menyuruh jari kita ini bergerak? Melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel yang disebut dengan potensial aksi. Kemudian potensial aksi ini diteruskan di sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jari. Di dalam saraf terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya terdapat sinaps. Jadi, potensial aksi akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, kemudian diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, terdapat senyawa organik endogenus yang membawa sinyal di antara neuron yang disebut dengan neurotransmitters. Neurotransmitter terbungkus oleh vesikel sinapsis sebelum dilepaskan bertepatan dengan datangnya potensial aksi. Di sini, potensial aksi tersebut akan diteruskan dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Sehingga pada akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan potensial aksi ini ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jari, sehingga jari kita dapat digerakkan. Nah, sekarang pertanyaan kita sudah terjawab ya teman-teman. Jadi kita nggak bingung lagi gimana cara kerjanya sistem saraf. Kalau begitu, Kak Ayu pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. See you next time.